Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada sesi presentasi hasil kerja kami, yaitu kelompok 5 untuk tugas besar mata kuliah terintegrasi antara manajemen proyek sistem informasi dengan pengembangan aplikasi website. Di sini saya sudah share screen. Oh ya, sebelumnya kita harus perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Kusmandriana. Di sini ada Muhammad Fareka Pramudia, ada Fisri Octavian, ada Winah Matsuna Semara Hanifah, dan ada Abdullah. Nah, hasil kerja kelompok kami adalah Godown, sebuah website manajemen gudang secara online. Yang sekarang ini adalah tampilan dari loginnya, tapi sebelum kita menguji dari fungsionalitas tampilan login dan register, kita akan mencoba dulu. Jika kita belum melakukan login, maka kita bisa mengakses page-page lainnya. Ini ada home, ini bisa masuk, bisa barang keluar, nggak bisa, terus setelah lagi peminjaman nggak bisa, terus ada admin ya, ada admin, admin kan tidak bisa. Jadi kesimpulannya kita tidak dapat mengakses page lainnya jika kita belum melakukan login. Nah, sekarang kita akan fokus ke login nih, tapi sebelum login, enaknya kita buat akun baru. Yaitu jika membuat akun baru atau register, kita klik di sini, sign up. Nah, kita masukkan nama usernya, kita buat nama usernya, udah pernah ya, Godown lagi deh, Godown lagi. Kalau nggak salah Godown itu sudah ada ya. Kita coba bagaimana jika dia datanya terduplikasi. Passwordnya kita buat 1, 2, 3, 4 aja. Nah, kita akan mencoba dulu bagaimana jika data ini terduplikasi. Saya sudah pernah membuat data ini sebelumnya. Maksudnya data akun dengan nama Godown, email address juga sama. Kita lihat apakah bisa. Dan ternyata tidak bisa. Ada tulisan di sini, the email has already been taken. Kita buat 2 di sini, 2 di sini. Passwordnya kita, oh ya, kita menguji dulu passwordnya. Saya lupa juga di sini terdapat fitur di register bahwa kita bisa melihat password yang kita ketikkan jika mengklik tombol ini. Nah, pertama kita coba bagaimana jika passwordnya tidak match antara password dan confirm password. Di sini tulisan the password field confirmation does not match. Kita samain, terus kita klik register. Dan apabila sudah berhasil, terdapat pemberitahuan di sini akun Godown 2 berhasil dibuat. Silakan login. Selanjutnya kita uji bagaimana jika kita menggunakan password yang salah. Akan muncul error di sini, email atau password salah, juga sama di sini. Terus kita login saja dengan password yang benar. Nah, setelah login, kita pertama-tama akan diarahkan ke page yang bernama dashboard. Tapi saya tidak terlalu menjabarkan secara detail di sini, karena sebagai akun staff kita tidak bisa melihat semua fitur yang ada. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara, memperlihatkan secara sekilas. Di sini ada dashboard, ada home, dan di hampir di semua page terdapat fitur-fitur yang hanya bisa diakses oleh admin. Di sini perhatikan tidak ada kolom aksi, di sini juga tidak ada tambah barang dan ekspor dokumen, juga tidak boleh diklik. Di sini juga tidak ada pengaturan barang minimal. Di sini juga di barang masuk tidak ada kolom aksi, barang keluar juga tidak terdapat kolom aksi, di peminjaman barang juga tidak dapat kolom aksi, di member juga di sini tidak, kolom aksinya tidak ada nilainya. Kita bisa menambah member, dan di sini juga sebenarnya ada satu menu lagi yaitu manajemen akun, tapi tidak bisa diakses oleh staff. Nah, kita akan logout dan kita akan mencoba login sebagai admin. Bukan yang ini, yang ini. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita sudah berhasil login sebagai admin. Di sini juga tulisannya. Ini admin bukan role ya, tapi nama usernya yang ditampilkan di sini. Nah, kita akan berfokus ke dashboard. Nah, di dashboard ini terdapat 3 bagian penting ya. Yang pertama ada card di sini, ada statistik barang, dan ada aktivitas terakhir. Nah, di card ini, stok barang, barang masuk, barang keluar, dan peminjaman mewakilkan page-page yang ada di sini. Home, barang masuk, barang keluar, dan peminjaman. Nah, di sini apabila kita klik misalnya barang keluar, maka akan mengarahkan ke page tersebut. Berlaku untuk yang lainnya juga. Nah, angka-angka yang di sini
merupakan baris-baris yang ada di dalam page tersebut. Misalnya ini ada 4, terdapat 4 di sini ada 8, nah sini ada 8. Juga terdapat terakhir kapan data diubah atau diedit atau apapun itu di terakhirnya muncul di sini. Misal 1 Januari, 4 Januari, dan 2 Januari. Nah, terus dari jumlah-jumlah tersebut kita buat ke dalam diagram lingkaran. Warnanya kita sesuai. Warna hijau itu barang masuk, biru stok, kuning dipinjam, dan merah keluar. Terus terdapat bagian yang terakhir tuh ada aktivitas terakhir. Jadi itu menandakan aktivitas terakhir yang dilakukan user. Bisa diakses dari barang masuk, peminjaman, barang keluar, maupun stok atau inventory. Nah, untuk logika manajemen gudang kami itu, atau godon, untuk barang yang masuk, kita bisa menambahkannya melalui 2 cara, yaitu melalui page barang masuk atau page home. Kita akan pertama ke page barang masuk terlebih dahulu. Nah, untuk menambah barang yang masuk, kita klik tombol tambah barang masuk, dan di tambah barang masuk ini terdapat 2 metode ya, yaitu apabila barang yang kita masukkan dia sudah ada di inventory atau ada di home, maka dia hanya menambahkan stoknya. Dan apabila barang tersebut tidak terdapat dalam inventory, maka akan menambahkan barang masuk tersebut menjadi barang yang baru. Kita kasihkan aja, kita kasih contoh barang yang ada di gudang nih. Kita apabila mengetikkan namanya, sini akan muncul stok barang dengan yang ada huruf ini, misalnya Nike Danglo. Nah, gambarnya juga akan otomatis di sini, gambar dari inventory-nya. Terus misalkan kita ganti gambar nih. Kita kasih gambarnya gambar ini. Terus kita jumlahnya 1. Tadi kan kita hapus dulu ya. Nike. Stoknya 6 ya, kita ulang lagi. Choose filenya. Keterangan nambah barang gini. Nah, jadi apabila kita menambahkan barang yang sudah ada pada inventory, maka akan menambah jumlahnya, dan jumlahnya seharusnya menjadi 7 ya. Kita coba, kita submit. Sini juga ada pemberitahuan, data barang masuk bisa ditambahkan. Kita cek apakah ada di sini. Tadi lagi. Nah, juga selesai bisa berfungsi. Nah, barangnya sudah ada. Untuk mengecek stoknya apakah terupdate, kita cari di sini. Misalkan dari nama Nike. Nah, stoknya menjadi 7, berarti jumlah stoknya sudah terupdate. Terus kita coba, kita menambah barang baru. Oh iya, kalau lupa menjelaskan, ini kita dapat menginputkan tanggal ya, tanggal dan waktu. Misalnya sekarang tanggal 4 Januari, jam 12 PM. Terus kita barang baru kita buat sepatu. Nih, itu. Kita tambahin gambarnya, kita pilih sepatu di sini, kita pilih yang ini aja. Terus kita buat jumlahnya 1. Keterangannya sepatu lagi nih. Nah, sebelum kita submit, kita cek dulu di inventory atau home-nya. Bisa kita lihat barang yang mau kita tambahkan itu namanya ternyata cover red ya, tidak disimpan, maka belum ada tambah sepatu baru. Di home. Nih, belum ada itu. Kita tambahin di sini. Sepatu nih. Kita tambahin gambarnya. Ini udah kita buat 1 update. Kita submit. Oh, packnya expired, harus login ulang. Coba bisa 1 ternyata saking amannya. Kita coba di sini. Sepatu nih. Kita buat nanti gambarnya. Jumlahnya kita buat 1, keterangannya update. Kita submit. Nah, data barang masuk bisa ditambahkan, kita cari update. Nah, sini ada tambah 1, terus kita lihat di home-nya. Nah, di sini maka ada, yang sebelumnya tidak ada, akan menambahkan barang baru di inventory dengan data-data yang sesuai dengan yang kita masukkan. Kita fokus ke barang masuk lagi. Tadi update. Nah, bagaimana jika kita ingin mengedit yang di sini? Nah, kita dapat mengedit nama barangnya. Oh, nama barang nggak bisa, kita bisa menggantinya. Jumlahnya bisa kita update, keterangannya bisa kita update. Jadi kita coba. Jumlahnya 2, update 2.
Coba update. Terdapat pemberitahuan data masuk berhasil diperbarui. Update 2, kita lihat home. Apakah stoknya diperbarui? Nah, stoknya juga diperbarui ya, menyesuaikan dengan update-annya. Terus apabila kita menginginkan mencetak invoice, klik yang tombol ini di aksi, akan muncul di sini gambarnya, dan di sini juga bisa dicetak. Nah, dicetak seperti ini. Kita cancel, kembali ke barang maksud, dan apa yang terjadi jika kita menghapusnya? Terdapat pemberitahuan data masuk berhasil dihapus. Kita di home. Nah, dari sini masih ada. Dia hanya menghapus secara lokal saja di data barang masuk. Nah, selanjutnya kita akan berfokus ke home nih. Nah, di home ini kita bisa melihat terdapat pemberitahuan di sini. Nah, yang merah-merah ini merupakan pemberitahuan bahwa barang-barang ini, Nike, Adidas, dan sepatu ini akan habis mencapai batas minimal 755. Nah, kita akan menjelaskan itu nanti. Yang pertama kita akan menjelaskan dulu. Kita akan mencoba menambah barang. Yang ini akan coba saya hapus. Kita tambahin data ini. Di sini kita hapus. Maka akan ada pemberitahuan barang sepatu nih berhasil dihapus. Kita coba nama barang sepatu. Ini kita menambahkan gambar. Di sini juga ada previewnya, deskripsi, update. Kita buat stok awal menjadi 1. Kita submit. Barang sepatu ini berhasil ditambahkan. Di sini juga sudah ada. Nah, jadi kita bisa menambahkan barang itu dari barang masuk dan juga dari home. Jadi user bisa memilih mau ingin memasukkan barang dari mana. Jadi kita juga bisa mengambil ini dari sini. Kita bisa mengupdate gambar. Ini aja kita mengambil gambar yang ini. Nike Air Force. Kita choose file. Kita ganti gambar sepatu beneran. Yang ini. Terus kita kan misalnya Nike Air Force 1. Stoknya kita buat menjadi 8. Lihat ke update. Nah, ini dia, maka dia akan terupdate. Dan apabila kita ingin menghapus, kita bisa klik di sini. Maka juga barangnya tersebut akan hilang. Dan di sini juga kita bisa mengakses ekspor data, akan mengarahkan ke page baru, dan terdapat pilihan di sini. Misalnya saya ingin memilih untuk mengekspor ini deh. Kita mau yang Nike aja. Kita cuma baru sama ini deh, sama sepatu nih. Misalnya kita ingin buat sebagai PDF. Ini juga terdapat disclaimer, kolom gambar hanya tersedia pada ekspor PDF. Kita coba lihat. Nah, maka akan seperti ini bentuk eksportannya. Dan jika kita bisa mengekspor sebagai Excel, tapi jika kita mengekspor sebagai Excel, kolom gambar ini tidak akan terdapat di hasil eksportannya karena juga tidak bisa menganalisis data juga kan buat gambar. Kita coba buka, masih belum, sambil nunggu kita kembali ke home aja, kita jelasin. Nah, sekarang kita akan membahas di stok minimal yang ada di inventory ini. Misalnya kita buka ya. Untuk mengaksesnya itu kita harus mengklik nama dari barang yang ingin kita ubah. Misalnya kita ingin mengubah Puma Palermo. Nah, di sini terdapat page detail barang. Ini juga ada data dari tabel tersebut dibuat di sini dan ada histori perubahan dari barang masuk, barang keluar, peminjaman yang menggunakan barang ini. Ini juga ada. Nah, tadi itu untuk mengatur stok minimalnya ada di sini. Misalnya stoknya sekarang 6 kan, kita ingin stok minimalnya itu misalnya 7. Nah, jika kita ubah gini seharusnya terdapat peringatan bahwa stok barang Puma Palermo ini akan habis. Kita cek Puma Palermo saat ini mencapai batas minimal. Nah, juga sudah ada, sudah berfungsi. Kita lihat hasil Excel-nya. Nah, hasilnya juga sama ya seperti yang kita pilih, ada Nike sama sepatu nih. Nah, terus bagaimana jika ada barang yang keluar? Entah itu terjual atau pengiriman ke toko lain. Nah, maka kita akan menggunakan page barang masuk. Kita tambah barang keluar dan di sini juga terdapat sama. Ada pemilihan waktunya jam 12 PM. Terus kita cari nama barang dan nama barangnya ini hanya bisa menginput nama barang yang ada di dalam inventory. Contohnya ini ditambah dan gambarnya juga otomatis terload. Misalnya saya ganti menjadi ini.
jumlah maksimal aja kita input yang lebih daripada jumlah stok yang ada, maka tidak akan bisa terdapat peringatan di sini. Saya ganti menjadi satu aja. Keterangannya barang terjual misalnya. Kita submit, maka akan muncul di sini dengan gambar yang sudah kita ubah. Jadi juga ada kolom admin ya, menangkap user yang melakukan perubahan. Kita lihat di barang masuk, sini juga ada, saya lupa menjelaskan, terdapat aktor di sini yang menangkap user yang melakukan perubahan. Kita kembali ke barang keluar. Ini juga kita dapat mengedit data barangnya, misalnya kita buat 2 di sini. Tadi kan stok yang ini ada 2 ya, kita lihat. Stoknya 2, dan terjual, kita update. Dapat pemberitahuan data barang keluar masih diperbarui, terus kita lihat stoknya berapa. Nah, stoknya menjadi 0 ya, juga terupdate apabila diedit. Dan apabila kita ingin mencetak invoice, kita bisa klik tombol ini. Kita tunggu sebentar, maka akan keluar invoice-nya. Terdapat buku down, dan ada surat yang keluar, nomor surat, tanggal pembayaran deskripsi, dan ada tabelnya di sini. Juga ada tanda tangannya. Dan apabila kita menghapusnya, sini adalah Adidas ya, kita hapus. Ini menghapus barang, namanya kita hapus. Ada pemberitahuan di sini, data barang keluar berhasil dihapus dan stok dikembalikan. Kita lihat apakah benar stok dikembalikan. Ini Adidas. Oh, stoknya tidak dikembalikan ya, stoknya masih 0. Terus ini sudah semua, juga terdapat fitur cetak surat jalan manual. Juga ada surat jalan yang manual lah, tidak dapat logo dan tidak dapat data apa-apa, semuanya masih kosong. Terus itu jika barang keluar, bagaimana terdapat peminjaman barang? Peminjaman barang bisa berlaku seperti mungkin sewa sepatu ya. Terus kita cek di sini, kita tambah peminjaman. Nah, ada tanggal peminjam misalnya buat hari ini jam 12 m. Misalnya dia kembali ya, kita buat segini ya, jam 5 pagi minggu depan. Nama peminjamnya, nama peminjam ini juga terdapat page khusus ya. Untuk sementara saya jelaskan dulu fungsinya di sini. Ada nama pinjam sama Indi. Nama barang juga harus nama barang yang terdapat pada inventory. Misalnya kita buat sepatu baru. Nah, sini jumlahnya stok yang tersedia 6. Bagaimana kita memberikan jumlah yang melebihi stok tersedia, misalnya 7. Nah, maka user tidak dapat memberikan jumlah yang melebihi stok yang ada. Terdapat peringatan di sini. Kita coba menjadi 1. Dan kita juga dapat mengubah gambarnya. Misalnya kita buat di sini, kita pilih yang ini aja. Oke, kita buat sepatu baru. Kita submit. Terdapat pemberitahuan peminjaman barang berhasil ditambahkan. Kita lihat. Smile. ID tadi. Nah, yang ini sudah dapat di sini. Jadi juga sesuai. Ini statusnya dipinjam. Dan apabila barang sudah selesai dipinjam, kita bisa mengklik tombol yang ini. Maka akan berubah. Cari lagi, katanya Smile. Nah, sini maka kolom status akan berubah menjadi dikembalikan. Dan apabila kita ingin mengklik tombol yang ini, nah maka akan muncul invoice peminjaman. Ada Indi, ID tanggal pinjam dan status peminjaman. Ada tabelnya dan ada tanda tangan peminjam. Kita juga dapat melakukan edit barang, kita edit misalnya di sini. Kita bisa mengedit jumlahnya dan menggantikan barang. Misalnya kita jumlah. Ini namanya Asus Galkayono, gambar 2. Kita ganti gambar menjadi gambar ini misalnya. Kita update. Sini juga terupdate. Jumlah juga terupdate. Kita lihat. Asik. Galkayono, stoknya juga sudah bertambah. Setelah kita hapus 13. Peminjaman berhasil dihapus. Kita lihat apakah stok barangnya terupdate. Asik. Stok barangnya tidak terupdate di sini ya. Saya edit sudah hapus. Peminjam udah. Nah, terus kita akan beralih ke buat yang member peminjaman yang di sini. Mau pinjam itu juga harus diinputkan di page member. Nah, di page member juga ada seperti ini, ada ID, nama, email, nomor teman, alamat. Kita bisa menambah member. Misalnya kita buat member Irfan. Member Irfan@irfan.com. Kita masukkan nomor telepon.
Dan kita masukkan alamat yang sesuai. Kita submit. Maka di sini terdapat pemberitahuan nomor Irfan Basri ditambahkan dan datanya sudah ada di sini. Dan apabila saya edit, kita buat edit namanya Irfan 2, tambah yang kedua, alamat saya akan kita update di sini. Nah, maka data juga akan terupdate. Kita coba di peminjaman, apakah nama member itu sudah ada. Nah, di sini sudah ada dan bisa untuk digunakan. Di sini saya hapus yang coba. Dan datanya akan menghapus. Ada pemberitahuan juga member CB berhasil dihapus. Nah, selanjutnya adalah page untuk manajemen akun. Jadi manajemen akun di sini berfungsi untuk mendapatkan semua data user yang ada saat ini, termasuk dengan email dan role-nya. Misalnya kita tambah admin. Nah, perbedaan tambah admin di sini dengan register sebelumnya, jika register kita membuat akun dengan role staff, dan jika di sini kita membuat akun dengan role sebagai admin. Misalnya kita buat Irfan lagi, emailnya kita ganti di sini. Kita buat passwordnya Irfan lagi 123, kita copy. Misalnya kita bagaimana jika confirm passwordnya tidak sesuai dengan password, kita simpan. Kita coba dulu. Kita coba dulu ya. Nah, jadi di page ini jadinya dia seperti berfungsi sebagai verifikasi penambah admin. Kita harus memasukkan password user yang saat ini digunakan. Di sini saya masukkan passwordnya. Kita coba passwordnya salah dulu. Nah, jika password salah maka akan penambahan adminnya tidak akan bisa ditambahkannya. Kita coba Irfan lagi. Sini. Irfan lagi. Nah, sekarang kita coba tapi yang berbeda, kita masukkan passwordnya ini benar ya. Kita lihat, kita konfirmasi, maka juga tidak akan bisa, akan muncul merah di sini. 123 kita cek apakah sama, ada sama. Kita masukkan password yang benar. Kita konfirmasi dan di sini akan muncul pemberitahuan bahwa admin berhasil ditambahkan dan kita lihat apakah ada. Kita sini aja, jadi bisa melihat semua. Nah, di sini maka sudah ada datanya Irfan lagi dengan role sebagai admin. Dan bagaimana jika saya ingin mengedit user Irfan lagi ini? Kita coba edit. Nah, di sini di edit kita bisa mengubah role yang sebelumnya admin menjadi staff atau sebaliknya juga. Tapi jika kita mengubah role-nya sebagai staff, kita juga dapat memperbarui password. Tapi di sini kita tidak usah memperbarui, kita update role, dapat verifikasi untuk perubahan lagi. Yang ini passwordnya sesuai dengan user yang sedang dipakai. Kita konfirmasi. Kita lihat. Oh, belum ada di sini. Kita lihat dulu. Di sini belum terupdate. Berarti kita harus masukkan password lagi. Kita start. Masukkan password baru. Misalnya Irfan 123. Kita buat sama aja. Jika sudah sama. Buat admin 123. Kita konfirmasi, kita lihat hasilnya. Dapat pemberitahuan data user berhasil diperbarui. Kita klik next dan di sini terdapat pemberitahuan role-nya telah berubah. Dan selanjutnya kita akan melakukan penghapusan user di sini. Dapat verifikasi lagi, kita buat. Kita coba dulu bagaimana jika passwordnya salah. Di sini terdapat pemberitahuan password verifikasi salah. Dan jika benar passwordnya maka akan muncul tidak muncul pemberitahuan, tapi datanya sudah menghilang di sini. Kita previous. Dan terdapat satu lagi, kita kembali ke dashboard, yaitu apabila misalnya di peminjaman barang, kita bisa mencari barang secara lokal. Ini akan muncul semua di sini. Nah, kita juga bisa melakukan fungsi search secara global. Maksudnya adalah kita bisa melakukan search menggunakan ke semua page. Misalnya coba dulu Smile ID ya. Kita klik enter, akan muncul di sini hasil pencarian untuk Smile ID. Bisa dari peminjaman dan dari member. Kita coba yang dari semua itu, kita coba Nike. Nah, di sini ada dari stok barang masuk, barang keluar nggak ada.
Coba cari ASICS ini. Nah, yang ini kita coba search. Di stok barang ada, di stok barang masuk ada, barang keluar juga ada, peminjaman juga ada. Klik dashboard. Sekian presentasi hasil kerja kami dalam tugas peserta integrasi manajemen proyek sistem informasi dan pengembangan aplikasi website. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang telah membersamai saya dalam pengerjaan tugas besar ini. Saya pribadi yang mengucapkan terima kasih kepada dosen-dosen yang telah membantu pengerjaan ini dan juga kepada asisten praktikum yang telah membantu juga untuk dapat membuat website seperti ini. Terima kasih kepada teman-teman yang bersama kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.